Salam pembelajaran, masih dengan pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang materi biologi SMA kelas 12 semester 1, yaitu tentang metabolisme. Diharapkan materi dalam video ini dapat menjadi sarana pembelajaran untuk siswa SMA, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita masih dengan pelajaran biologi SMA, tapi dengan penyampaian materi dengan lebih santai, namun tetap bisa sampai pada audien. Langsung saja kita mulai materi ini, yaitu tentang metabolisme, materi kelas 12 semester 1. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita pahami dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian metabolisme dan menjelaskan fungsi enzim dalam metabolisme. 2. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. 3. Mengidentifikasi peristiwa katabolisme gula dan anabolisme karbohidrat. Kita bahas tentang pengertian metabolisme, yaitu proses reaksi kimia yang terjadi pada sel tubuh makhluk hidup, baik reaksi pemecahan maupun reaksi penyusunan senyawa kimia tertentu. Metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu katabolisme, proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan melepaskan energi. Contohnya adalah peristiwa respirasi dan fermentasi. Kemudian yang kedua, anabolisme, yaitu proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa yang sederhana dengan bantuan energi. Contohnya fotosintesis dan kemosintesis. Metabolisme atau seluruh reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup dapat terjadi secara optimal dengan bantuan katalisator. Nah, apa itu katalisator? Yaitu zat yang dapat mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Katalisator dalam tubuh makhluk hidup disebut dengan biokatalisator. Contoh biokatalisator yaitu enzim. Dalam tubuh makhluk hidup berdarah dingin atau istilah lainnya poikiloterm, metabolisme berlangsung optimal pada suhu 27 derajat Celcius. Sedangkan dalam tubuh makhluk hidup berdarah panas, istilah lainnya adalah homoioterm, di suhu tubuhnya tidak dapat dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Metabolisme berlangsung optimal pada suhu 37 derajat Celcius. Berikutnya kita bahas tentang biokatalisator, yaitu enzim. Nah, ciri-ciri atau sifat enzim adalah yang pertama, sebagai biokatalisator, kemudian enzim merupakan protein. Kerja enzim secara khusus atau spesifik dapat digunakan berulang kali. Enzim rusak oleh panas. Enzim tidak ikut bereaksi. Enzim bekerja dapat balik.
dan kerja enzim dipengaruhi oleh lingkungan seperti suhu, pH, inhibitor, dan aktivator. Kita perhatikan untuk contoh reaksi enzim. Enzim merupakan pengatur suatu reaksi. Nah, contohnya substrat, dalam hal ini maltosa, direaksikan oleh enzim maltase menghasilkan 2 molekul glukosa. Nah, glukosa ini disebut dengan produk. Kita perhatikan ilustrasi kerja enzim. Yang berwarna hijau ini adalah substrat, yang pink enzim. Kemudian sisi aktif enzim ditunjukkan dengan tanda panah. Nah, reaksi antara substrat dan enzim membentuk kompleks substrat enzim. Nah, tempat bereaksinya enzim dan substrat adalah di bagian sisi aktif enzim. Setelah bereaksi akan menghasilkan produk atau hasil. Nah, ini karena sisi aktif enzim selalu cocok dengan bentuk substrat, nah maka disebut dengan teori gembok dan anak kunci. Ini seperti ciri enzim yang bersifat khusus atau spesifik. Berikutnya yang kedua yaitu masih sama ilustrasinya, namun untuk bentuk sisi aktif enzim tidak sesuai dengan bentuk substrat, dapat diperhatikan di gambar. Kemudian bereaksi membentuk substrat enzim. Ini sisi aktif enzim menyesuaikan bentuk substrat sehingga dapat bereaksi dan membentuk kompleks substrat enzim. Setelah terbentuk hasil atau produk, sisi aktif enzim kembali seperti semula, sehingga dinamakan teori kecocokan yang terinduksi. Jadi terinduksi karena bentuk sisi aktif enzim menyesuaikan bentuk substrat sehingga mampu bereaksi. Jadi yang terinduksi adalah bentuk sisi aktif enzim. Ini ilustrasi dari cara kerja enzim dengan 2 teori tadi, yaitu teori gembok dan anak kunci serta teori cocok terinduksi. Selanjutnya kita bahas tentang zat yang dapat memengaruhi kerja enzim, yaitu zat penghambat atau inhibitor. Nah, inhibitor ini ada 2 macam. Yang pertama inhibitor reversibel, dan yang kedua adalah irreversibel. Nah, untuk inhibitor reversibel dibagi menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama adalah inhibitor kompetitif. Inhibitor ini menghambat kerja enzim di bagian sisi aktif enzim, sehingga substrat tidak dapat masuk ke bagian sisi aktif enzim. Adapun bentuknya, zat penghambat ini juga mirip dengan bentuk sisi aktif enzim, sehingga menghalangi substrat untuk bereaksi dengan enzim. Nah, sifatnya adalah reversibel atau dapat kembali, dapat dihilangkan dengan menambahkan konsentrasi substrat. Ini contohnya zat penghambat malonat dan oksalosuksinat yang bersaing dengan substrat suksinat untuk berikatan dengan enzim suksinat dehidrogenase. Yang kedua tentang inhibitor reversibel, yaitu inhibitor non-kompetitif. Ini senyawa kimia yang tidak mirip dengan substrat, namun berikatan pada sisi selain sisi aktif enzim. Nah, ikatannya menyebabkan perubahan pada bentuk enzim, sehingga sisi aktif enzim tidak sesuai lagi dengan bentuk substrat. Nah, inhibitor ini bersifat tidak dapat dihilangkan dengan menambahkan konsentrasi substrat.
Contohnya yaitu zat penghambat yang berupa antibiotik penisilin yang menghambat kerja enzim penyusun dinding sel pada bakteri. Ini ilustrasinya seperti ini, ya, sesuai di gambar. Inhibitor penghambat kompetitif, ya, ini bentuknya. Penghambat ini sesuai dengan bentuk sisi aktif enzim sehingga mengalahkan substrat, ya, untuk berikatan dengan enzim. Ini disebut kompetitif, ya. Kemudian yang kedua, penghambat non kompetitif. Ini bentuknya tidak sama dengan sisi aktif enzim, juga menempel di bagian selain sisi aktif enzim, tapi berdampak pada berubahnya sisi aktif enzim, ya. Jadi menyebabkan perubahan sisi aktif enzim sehingga enzim tidak dapat bereaksi dengan substrat, ya. Ini disebut dengan penghambat atau inhibitor non kompetitif, ya, non kompetitif. Berikutnya, inhibitor irreversibel. Ini berikatan dengan sisi aktif enzim secara kuat dan tidak dapat terlepas, ya, sehingga enzim tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula, ya. Contohnya adalah diisoprofil fluorofosfat atau DVP, ya, yang menghambat kerja enzim asetilkolinesterase. Selanjutnya kita bahas tentang metabolisme. Yang pertama yaitu katabolisme. Tadi sudah disampaikan tentang definisinya. Jadi katabolisme merupakan proses pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan melepaskan energi berupa ATP yang langsung dapat digunakan oleh sel. Contoh katabolisme adalah respirasi atau pernapasan sel. Nah, apa tujuan respirasi sel? Yaitu untuk menghasilkan energi untuk kegiatan hidup, ya. Respirasi dilakukan oleh seluruh sel penyusun tubuh makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Nah, kita bahas tentang respirasi, yaitu suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi, dalam hal ini makanan, melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Dari respirasi akan dihasilkan energi kimia berupa ATP untuk kegiatan kehidupan. Kegiatannya misalnya sintesis atau anabolisme, kemudian untuk pergerakan, pertumbuhan, reproduksi, dan lain-lain. Adapun tempat terjadinya respirasi sel yaitu di organela sel yang dinamakan mitokondria. Bisa dilihat gambarnya. Ini merupakan membran rangkap, ya. Di sana ada matrik dan ada kristal, ya, membran dalam. Kita lanjutkan berikutnya. Respirasi berdasarkan akan kebutuhan oksigen. Respirasi dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerobik, respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi, dan respirasi anaerobik, yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Adapun tahapan respirasi aerobik ini ada 3. Yang pertama glikolisis. Ya, glikolisis merupakan peristiwa perubahan glukosa menjadi asam pirofat dan 2 molekul NADH dan 2 molekul ATP. Glikolisis belum menggunakan oksigen dalam reaksinya. Terjadinya adalah di sitosol atau di luar mitokondria. Sebelum masuk ke siklus Krebs, melewati dekarboksilasi oksidatif yang menghasilkan 2 NADH
atau setingkat 6 ATP dan asetil-CoA. Nah, asetil-CoA inilah yang kemudian akan masuk ke siklus Krebs, yaitu tahap berikutnya. Nah, ini untuk siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Nah, memasuki siklus Krebs, asetil-CoA bereaksi dengan asam oksaloasetat menjadi asam sitrat. Nah, ini siklusnya bisa dilihat di skema itu. Kemudian asam sitrat memasuki berbagai daur menjadi berbagai macam zat dan kembali menjadi asam oksaloasetat dengan melepaskan oksigen. Nah, ini bisa diperhatikan, di sini dilepaskan bukan oksigen tapi CO2 ya, karbon dioksida ya, dilepaskan CO2. Tiap tahapan dilepaskan energi dalam bentuk ATP dan hidrogen. Nah, hidrogen bergabung dengan NAD+ dan FAD untuk dibawa ke sistem transport elektron. Nah, siklus Krebs berlangsung memerlukan oksigen ya di sana. Di hasil dari siklus Krebs ini dilepaskan CO2 atau karbon dioksida. Berikutnya yang ketiga yaitu sistem transport elektron atau STE. Ini terjadinya dalam membran dalam mitokondria. Dalam transport elektron terdapat sumber energi yang berasal dari siklus Krebs yaitu NADH dan FADH2. Adapun H+ atau hidrogen dan elektron dari NADH dan FADH2 dibawa dari substrat satu ke substrat yang lain secara berantai oleh pembawa elektron. Ini contohnya FeS dan sitokrom. Gambarannya seperti ini ya. Setiap kali dipindahkan, energi yang terlepas digunakan untuk mengikat fosfat anorganik ke molekul ADP sehingga terbentuklah ATP sebagai akseptor elektron yaitu oksigen ya, sehingga terbentuklah H2O atau air ya, bisa dikatakan uap air ya. Adapun reaksi secara umum dari respirasi, di sini ada C6H12O6 atau zat makanan ya, bisa glukosa di situ. Zat makanan berupa glukosa dengan oksigen ini menghasilkan CO2 dan H2O dan dilepaskan energi. Nah, tempat terjadinya respirasi sel di sini ada 3 tahap. Nah, di sini mitokondria, gambarannya seperti ini. Nah, yang pertama glikolisis. Ini proses pengubahan glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Kemudian di sini dilepaskan 2 ATP dan 2 NADH. Ini kalau dihitung ini NADH setingkat dengan 3 ATP ya, 1 NADH setingkat dengan 3 ATP, berarti ini ada 6 plus 2 ATP, berarti ada 8. Jadi proses glikolisis. Kemudian sebelum masuk siklus Krebs ini ada peristiwa dekarboksilasi oksidatif yang di sini menghasilkan 2 NADH atau 6 ATP ya. Berarti sudah ada ini 6 tambah 2 14 ya, 14 ATP. Berikutnya dalam peristiwa siklus Krebs ini dilepaskan 2 ATP, 6 NADH dan 2 FADH. 18 ATP plus 4 22 tambah 2 24 ya. 24 ya di sini di siklus Krebs. Kemudian kalau di total mulai glikolisis sampai dengan sistem transport elektron ini maksimal dihasilkan 38 ATP dari hasil pemecahan 1 molekul glukosa. Ya. Berikutnya yaitu tentang respirasi anaerob, respirasi yang tidak membutuhkan oksigen
bebas untuk menghasilkan energi. Ini ada dua yang ditampilkan, ada fermentasi asam laktat, adapun hasilnya adalah asam laktat dan energi. Di fermentasi di mana hasil akhirnya adalah asam laktat. Peristiwa ini dapat terjadi di otot dalam kondisi anaerob. Dan yang kedua adalah fermentasi alkohol. Ini hasilnya juga alkohol ya, tanpa menggunakan oksigen. Ini dapat melepaskan CO2 dan alkohol serta energi. Jadi O2 ini menunjukkan ini adalah senyawa, ada OH, ini adalah senyawa alkohol. Adapun respirasi anaerobik dapat terjadi pada jaringan yang kekurangan oksigen, misalnya jaringan otot. Jadi ketika kita lelah ya, habis olahraga itu terasa capek ya, karena lelah itu menghasilkan asam laktat ya dari proses respirasi anaerob. Di sana ada sel otot yang tidak kebagian oksigen sehingga melakukan respirasi anaerob. Kemudian akar tumbuhan yang terendam air, biji-biji berkulit tebal yang tidak ditembus oksigen, dan sel-sel ragi, dalam hal ini jamur dan bakteri anaerobik. Contoh bakteri anaerobik misalnya bakteri tetanus ya. Yang kedua dari proses metabolisme adalah anabolisme, yaitu proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan memerlukan energi dari luar ya. Contohnya fotosintesis. Nah, untuk fotosintesis ya, kita bahas tumbuhan melakukan peristiwa fotosintesis dengan bantuan energi dari sinar matahari dan proses respirasi yang dilakukannya. Proses fotosintesis akan menghasilkan glukosa dan oksigen dengan bahan baku berupa karbon dioksida dan air. Reaksi fotosintesis diawali dengan reaksi terang di grana dan dilanjutkan dengan reaksi gelap di stroma. Peristiwa fotosintesis berlangsung di kloroplas yang di dalamnya terdapat beberapa pigmen, antara lain klorofil A yang berperan dalam reaksi terang dan dapat menyerap cahaya merah, biru, dan ungu. Sedangkan klorofil B yang dapat menyerap cahaya biru dan oranye. Dan karotenoid ini merupakan pigmen warna oranye yang dapat menyerap cahaya biru dan hijau. Masih tentang fotosintesis, ini kloroplas adalah merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Di sana ada lempeng-lempengan yang disebut dengan tilakoid. Kemudian lempengan itu bertumpuk-tumpuk disebut dengan grana, dan bagian cairannya disebut stroma ya. Di luar grana ini stroma ya. Adapun reaksi fotosintesis CO2 dan H2O dengan bantuan cahaya pada tumbuhan yang mengandung klorofil menghasilkan C6H12O6 plus O2 dan H2O. Ini reaksi fotosintesis ya secara umum. Nah, reaksi fotosintesis diawali dengan reaksi terang yang terjadi pada tilakoid atau grana, dan kemudian dilanjutkan dengan reaksi gelap yang terjadi di stroma. Nah, energi cahaya pada reaksi terang digunakan untuk memecahkan molekul air menjadi H+ dan O2. Peristiwa ini disebut dengan fotolisis. Nah, fotolisis membutuhkan energi cahaya sehingga disebut sebagai bagian dari reaksi terang. Nah, reaksi terang menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADP+. Nah, H+ hasil penguraian air ditangkap oleh NADP+ membentuk NADPH. Nah, energi dari reaksi terang akan digunakan dalam reaksi gelap untuk membentuk glukosa dari karbon dioksida.
Dilanjutkan dengan reaksi gelap. Ini gambaran dari reaksi gelap, disebut juga dengan siklus Kelvin. Ada 3 tahapan. Yang pertama, CO2 diikat oleh senyawa C5 atau RuBP untuk membentuk senyawa C6 oleh Ru atau disebut dengan Rubisco. Yang kedua, NADPH+ dan ATP mengubah 3-PGA menjadi G3P. Dan selanjutnya yang ketiga, 5G3P dan 3-ATP membentuk 3-RuBP. Nah, dibutuhkan siklus Kelvin berdaur 6 kali sampai dapat terbentuk satu molekul glukosa dari hasil pembentukan oleh molekul CO2 atau karbon dioksida. Nah, di akhir pembahasan materi metabolisme ada diskusi kecil yang dapat kalian lakukan dengan teman-teman di sekolah, yaitu pertanyaan tentang organisme apa saja yang melakukan kemosintesis. Jadi kemosintesis adalah bagian dari reaksi anabolisme ya. Jadi kemosintesis ini ada beberapa organisme yang dapat melakukan ya, yaitu proses untuk menyusun senyawa organik dari senyawa anorganik dengan bantuan energi dari hasil pemecahan senyawa kimia. Coba melalui diskusi ini dijelaskan. Nah, demikian pemaparan materi tentang metabolisme ya, yang bisa dapat menjadi bahan pembelajaran di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.